Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7 hingga 4,5% di akhir tahun ini. Namun pemerintah mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi global dan nasional akibat pandemi COVID-19, terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi. Pemulihan ekonomi global akibat pandemi menghadapi sedikitnya 3 tantangan, yaitu kesenjangan akses vaksin, inflasi harga energi, serta disrupsi rantai pasok. Sejak pandemi COVID-19 merebak pada awal tahun 2020, seluruh negara di dunia berupaya keras menyelamatkan jiwa sekaligus perekonomian. Saat ini seluruh dunia tengah berada dalam fase kritikal pemulihan ekonomi. Pasalnya, sebagian negara pulih lebih cepat, tetapi sebagian besar negara lainnya malah tertinggal. Selain tantangan tersebut, dunia juga masih menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mendisrupsi kehidupan manusia. Untuk memulihkan ekonomi global tidak mungkin dilakukan oleh sebuah negara saja. Sinergi dan kolaborasi antar negara harus dilakukan agar tujuan pemulihan ekonomi global tersebut tercapai. Sejauh ini, pemerintah juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi di sisa tahun 2021 dan diharapkan perekonomian dapat kembali tumbuh ekspansif pada triwulan 4 2021. Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada awal tahun 2022. Lantas, akankah Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut untuk mencapai pemulihan ekonomi? Dan bagaimana dengan negara-negara lainnya? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di IDX per Session Closing. Itu dia, meskipun ternyata Indonesia dan juga negara-negara lainnya sedang berproses ya menuju pemulihan ekonomi. Contohnya Indonesia sendiri, di mana PDB kita di kuartal ketiga lalu itu berhasil tumbuh sekitar 3,51%. Kemudian kalau dilihat dari PMI manufaktur pada bulan November, Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara terutama di negara Asia Tenggara lainnya. Nah, untuk PMI Indonesia di November itu sebesar 53,9. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Vietnam itu jauh lebih tinggi. Malaysia itu berada di angka 52,3. Sedangkan untuk Vietnam itu berada di angka 52,5. Tapi meskipun sekarang sedang menuju pemulihan ekonomi begitu ya, sedang berproses, tetap ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lainnya. Salah satunya faktornya adalah kesenjangan vaksin global, kemudian juga inflasi dan adanya gangguan dalam rantai pasok nih pemirsa. Dan kita coba bahas satu persatu mulai dari kesenjangan vaksin global terlebih dahulu. Jadi saat ini ternyata negara-negara dengan pendapatan yang tinggi ini mendapatkan akses vaksin yang lebih banyak dibandingkan negara dengan berpendapatan rendah. Nah, ini juga menjadi satu sorotan dari PBB dan WHO gitu ya. Jadi ternyata ada sebagian negara yang memang mengalami surplus vaksin, tapi sebagian negara lainnya justru kekurangan pasokan vaksin ya. Nah, lagi-lagi untuk negara maju atau negara dengan berpendapatan tinggi memang akses vaksinnya lebih banyak. Sementara sebagian dari negara berkembang ada yang memang masih mencukupi ya untuk dapat akses vaksin, tapi sebagian lagi juga ada yang kekurangan vaksin atau vaksinasinya. Kemudian untuk negara berpendapatan rendah ini banyak sekali yang memang belum mendapatkan kecukupan vaksin. Lantas sejauh ini pemirsa, negara mana saja sih yang sekiranya sudah mendapatkan atau melakukan vaksinasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini yang telah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel. Pemirsa, kalau kita perhatikan memang ada beberapa negara yang tingkat vaksinasinya cukup tinggi, antara lain tadi ada China, India, kemudian Indonesia juga masuk dalam 5 besar ya negara dengan vaksinasi terbanyak. Tapi balik lagi nih, kenapa negara-negara tersebut akses vaksinasinya cukup tinggi? Karena memang
negara tersebut ya, itu penduduknya juga banyak. Jadi memang harus imbang. Ketika penduduknya ini cukup banyak, artinya vaksinasinya juga harus lebih gencar lagi, harus lebih banyak lagi gitu ya, dibandingkan dengan negara yang penduduknya kecil atau penduduknya rendah. Tapi ada satu negara yang memang cukup menyita perhatian, yaitu adalah Afrika Selatan, yang memang tingkat vaksinasinya itu lebih rendah dan sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya nih pemirsa. Nah, di Afrika Selatan sana ternyata hanya sekitar 6% masyarakatnya yang memang sudah divaksin secara penuh atau divaksin dosis kedua gitu ya. Itu kan masih jauh sekali dari angka 100%, yang ini masih 6%. Tidak heran akhirnya Afrika Selatan baru-baru ini menjadi perbincangan karena memang varian Omikron gitu ya, lahirnya atau munculnya dari Afrika Selatan karena memang negaranya ini tidak mendapatkan kecukupan vaksin. Dan untuk menyikapi hal tersebut, kesenjangan vaksin global, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan dose sharing, kemudian juga memanfaatkan COVAX Facility. Karena jika ada satu negara yang vaksinnya kurang gitu ya, ini akan berakibat atau bisa menularkan dampak buruk terhadap negara-negara lainnya. Contohnya sekarang ini Afrika Selatan begitu ya, sebagai epicentrum penyebaran varian Omikron. Nah, ketika ada warga Afrika Selatan yang mungkin berkunjung ke negara-negara lain ya, ini kan menjadi satu masalah gitu ya, dan akhirnya pada saat ini bisa kita lihat varian Omikron juga sudah mulai menyebar di beberapa negara lainnya pemirsa. Kemudian itu soal kesenjangan vaksin global. Nah, hambatan atau tantangan yang kedua dalam pemulihan ekonomi global ini adalah inflasi. Dan inflasi ternyata sedang terjadi hampir di seluruh dunia gitu ya, banyak di negara-negara, tidak hanya 1-2 negara, tapi mungkin ada banyak negara yang juga sedang mengalami inflasi. Contohnya di Eropa, ternyata 19 negara di Eropa ini sedang mengalami inflasi dan menyentuh angka 4,9%. Nah, kalau di Eropa sendiri salah satu penyebabnya adalah karena tingginya atau langkanya harga atau energi gitu ya. Di sana beberapa waktu lalu contohnya kita lihat ada Inggris dan juga Jerman yang beberapa waktu lalu sempat mengalami krisis energi. Jadi supply and demand-nya ini tidak berimbang. Bahkan harga energi di Eropa ini telah melonjak sekitar 27,4% pemirsa. Jadi itu juga salah satu penyebab kenapa di Eropa akhirnya bisa terjadi inflasi. Kemudian tidak hanya di Eropa, ini ada di Amerika juga. Amerika tercatat ini mengalami inflasi sekitar 6,8%. Bahkan ini yang tertinggi sejak tahun 1982. Jadi nggak cuma Eropa, Amerika juga mengalami inflasi. Nah, lantas bagaimana nih dengan Indonesia? Apakah saat ini Indonesia juga tengah mengalami inflasi yang tinggi atau masih dalam batas normal? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi di tahun 2021 akan berada di bawah kisaran sasaran yang sebesar 3%. Lebih tepatnya, tingkat inflasi di sepanjang tahun ini akan berada di kisaran 1,64% year on year. Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia, ini didorong oleh tingkat inflasi pada minggu kedua Desember 2021 yang tetap terkendali. Sehingga inflasi pada bulan Desember 2021 diperkirakan 0,3% month on month. Penyumbang utama inflasi pada bulan laporan antara lain komoditas cabai rawit yang naik 0,08% secara bulanan, minyak goreng yang naik 0,04% bulanan, dan cabai merah yang naik 0,03% bulanan. Kemudian ada juga peningkatan harga dari daging ayam ras sebesar 0,02% serta sawi hijau, sabun deterjen bubuk, semen, dan tarif angkutan udara yang masing-masing naik 0,01% secara bulanan. Kedepan Bank Indonesia mengaku akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai sumber IDX Channel. Ternyata untuk Indonesia sendiri memang batas inflasinya masih dalam batas aman gitu ya, tidak lebih dari 3%. Tapi ada satu hal yang menjadi fokus kita semua, ternyata ada beberapa komoditas pangan yang mencatatkan kenaikan harga. Salah satunya adalah cabai, kemudian tadi minyak goreng juga harganya naik. Nah, masalah minyak goreng kenapa harganya naik ini bisa saja diakibatkan karena harga komoditas CPO beberapa waktu belakangan ini juga sedang naik di pasar global begitu ya harganya. Kemudian juga untuk cabai sendiri karena memang saat ini sedang terjadi musim hujan atau La Nina gitu ya. Jadi ini mengganggu produksi si cabai rawit yang menyebabkan lagi-lagi supply and demand-nya tidak berimbang, tidak setara.
yang mengakibatkan naiknya harga dan menyebabkan inflasi. Dan ternyata sebagian negara saat ini ada yang sudah mulai mengetatkan kebijakan moneter, tapi sebagian negara lagi ada yang masih melonggarkan kebijakan moneter. Nah, kalau untuk negara-negara yang melonggarkan kebijakan moneter, ini artinya negara tersebut sedang dalam proses untuk pemulihan ekonomi. Tapi untuk negara yang kembali mengetatkan kebijakannya, contohnya seperti Amerika Serikat, ini karena inflasi di negara tersebut sudah cukup tinggi. Jadi pengetatan kebijakan tersebut adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menghindari semakin tingginya inflasi di negara tersebut. Kemudian nih pemirsa, dari inflasi dan kesenjangan vaksin global, masih ada salah satu hambatan lainnya yang menyebabkan pemulihan ekonomi secara global itu masih agak sulit begitu ya, yaitu adalah gangguan rantai pasok atau supply and chain. Nah, gangguan rantai pasok atau supply and chain ini pemirsa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena adanya pembatasan yang menyebabkan juga penundaan terjadi ini ya di pelabuhan, karena memang kita lihat pandemi COVID-19 ini belum selesai gitu ya, akibat virus yang terus menyebar. Jadi mau nggak mau mungkin pemerintah setempat gitu ya atau otoritas setempat ini mengambil kebijakan pembatasan. Nah, ini yang akhirnya menjadi salah satu faktor terganggunya atau mengganggu rantai pasok di global atau di seluruh dunia begitu ya, karena kan terjadi hubungan dagang antara satu negara dengan negara lainnya. Kemudian faktor kedua penyebab terganggunya rantai pasok adalah melonjaknya harga bahan baku, dan faktor berikutnya adalah kekurangan kontainer pengiriman karena memang terjadi krisis energi di beberapa negara. Ini juga menjadi faktor nih kenapa rantai pasok menjadi terganggu. Kemudian kalau rantai pasoknya ini sudah terganggu, pada akhirnya menyebabkan inflasi pemirsa. Jadi masalah satu ini menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Tapi coba kita lihat dulu di Indonesia seperti apa keadaan rantai pasoknya. Apakah sudah ada langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya rantai pasok ya, gangguan rantai pasok di Indonesia? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pemerintah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena menolak menandatangani persetujuan melepas rantai pasok atau supply chain sumber daya alam kepada sejumlah negara. Sikap tegas Presiden Jokowi diperlihatkan dalam forum kerjasama multilateral konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang dilaksanakan di Roma beberapa waktu lalu. Sikap politik itu pun diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir di pelaksanaan KTT G20. Di tengah tekanan supply chain global, negara-negara di dunia justru menyoroti Indonesia karena menyimpan berjuta SDA. Perkara inilah yang membuat negara-negara asing menekan Indonesia untuk melepas sumber daya yang dimiliki. Malangnya permintaan itu ditolak Presiden Jokowi. Sementara itu COVID-19 mempengaruhi equilibrium supply chain global sehingga terdisrupsi, sementara Indonesia terus menjaga rantai pasok dalam negeri yang hanya diperuntukkan bagi kemajuan ekonomi nasional. Alasan Presiden menolak menandatangani kesepakatan supply chain karena Indonesia dituntut untuk mengirimkan bahan baku pertambangan sebanyak mungkin kepada negara lain. Pemerintah memandang ekspor bahan baku pertambangan hanya akan menumbuhkan ekonomi negara lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Yaitu dia salah satu langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga rantai pasok di dalam negeri atau di Indonesia sendiri. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ini menolak untuk menandatangani penyerahan sumber daya alam kepada negara-negara lainnya. Nah, karena negara lain ini melihat Indonesia masih memiliki kekayaan akan sumber daya alam. Tapi pemerintah berpikir kalau misalnya kita menyerahkan sumber daya alam kita begitu ya ke negara lainnya, yang makmur hanyalah negara lainnya, bukan Indonesia. Negara lainnya mungkin terkait dengan rantai pasok akan terjaga, tapi kita nantinya kalau menyerahkan begitu saja gitu ya, atau mungkin mengekspor bahan baku mentah saja, ini akan mengganggu rantai pasok di dalam negeri. Dan menurut saya sendiri ini merupakan satu langkah yang tepat yang telah diambil oleh pemerintah untuk menjaga rantai pasok di dalam negeri sendiri. Kemudian tentunya untuk mengatasi beberapa masalah-masalah lainnya, kuncinya adalah penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya tadi akses vaksin juga harus disamaratakan di seluruh negara. Jangan hanya negara dengan berpendapatan tinggi saja yang vaksinnya diperbanyak ya, tapi negara berpendapatan rendah juga harus mendapatkan kecukupan vaksin. Karena kalau pandemi ini bisa berakhir begitu ya,
COVID-19-nya terkendali, maka gangguan akan rantai pasok ini bisa diminimalisir. Kemudian kalau tidak ada atau gangguan rantai pasok ini semakin kecil, artinya inflasi juga tidak akan terjadi. Kemudian ya bukan tidak akan mungkin terjadi, mungkin terjadi tapi kemungkinannya sangat kecil. Kemudian juga diharapkan kedepannya pemerintah setempat dari negara manapun gitu ya harus bisa memantau kenaikan inflasi, jangan sampai tinggi sekali gitu ya, karena nanti akibatnya juga akan mengganggu stabilitas perekonomian. Dan